Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah. Insyaallah kalau tidak meleset nanti malam selepas maghrib kita sudah memasuki tahun baru Hijriah, tanggal 1 Muharram 1444 kalau tidak meleset. Kalau bulan Ramadan sama Idul Fitri biasanya meleset, padahal ukurannya sama, menggunakan hisab dan juga ru'yah. Perayaan Tahun Baru Hijriah merupakan satu dari sekian banyak perayaan yang sudah menjadi tradisi di tanah air kita. Dan Tahun Baru Hijriah ini bukan wacana yang baru. Sudah cukup lama, dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh istri Raja Namrud, raja yang lalim, yang berkuasa di masa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Namrud disebut raja lalim dari kata la alim, la tidak, alim berilmu. Jadi raja yang tidak berilmu, raja yang tidak berakal. Karena tidak berakal, maka selalu menggunakan okol atau kekuatannya atau kekuasaannya, selalu menggunakan hawa nafsunya. Termasuk ketika punya ambisi ingin menjadi raja terkuat di dunia dari 6 raja yang berkuasa ketika itu. Tetapi ambisinya dipatahkan oleh anak kecil yang pagi itu masuk kamarnya, mengatakan kepada Namrud, mana mungkin engkau bisa menguasai dunia kalau di sekitarmu masih banyak wanita-wanita. Ini ada betulnya juga ini nasihat seperti ini. Maka ketika itu semua danyang-danyang dibunuh oleh Namrud, termasuk anak kecil itu juga dibunuh. Karena marah dengan hawa nafsunya, dibunuh semuanya. Tetapi pagi harinya anak kecil ini datang lagi dan mengatakan, ya Namrud, kamu tidak bisa membunuhku karena aku sesungguhnya adalah iblis. Kalau kamu ingin berkuasa, menjadi raja yang terkuat di dunia, kamu harus menjadi hambaku, kamu harus jadi pengikutku, dan kamu harus sujud kepadaku. Maka dipenuhinya perintah anak kecil ini yang ternyata adalah iblis.
Dan iblis ini minta satu syarat lagi, yaitu Namrud harus mengawini ibunya sendiri. Jadi jangan kaget kalau zaman sekarang ada anak yang menikahi ibunya, ada bapak yang menikahi anaknya, bahkan ada yang menikahi binatangnya. Wanita-wanita Jepang lebih suka menceraikan suaminya dan kawin dengan robot buatannya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Di zaman dulu Namrud sudah ada menikahi ibunya sendiri. Dan sepeninggal Namrud, istrinya ini yang merangkap ibunya punya kebiasaan selalu menghiasi rumahnya dengan mencantelkan, menghiasi pohon evergreen atau pohon cemara dengan lampu-lampu hias, dengan lilin, dengan lampion, dengan obor dan sebagainya. Setiap malam minggu, setiap pergantian tahun baru, dan juga setiap meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang. Saya kira sampai di sini jamaah sudah paham maksud saya. Karena mungkin di tempat kita atau mungkin saudara kita, tetangga kita ada yang punya kebiasaan seperti ini. Setiap malam minggu menghiasi rumahnya dengan pohon cemara yang dicandalkan atau dihiasi dengan lampu-lampu yang indah, dengan lampion, dengan obor, dengan lilin. Tidak cuma setiap malam minggu, tapi setiap pergantian tahun, setiap ulang tahun, setiap hari kematiannya, menjadikannya sebagai tradisi. Ini bukan hal yang baru. Jadi tradisi seperti ini sudah dilakukan sudah lama oleh istrinya Raja Namrud yang merangkap ibunya. Jadi nggak usah kaget, sudah dilakukan sejak zaman dulu. Bukan oleh nabi-nabi yang sekarang ini, tapi sudah sejak zaman dulu. Maklum, karena di zaman itu Namrud dan istrinya menganut satu agama yang disebut agama Majusi, agama yang menyembah api dan sejenisnya yang bersifat panas. Lilin, obor, lampu, lampion, bulan, matahari, bintang, itulah Tuhan-Tuhan dari agama Majusi sebelum Ibrahim dakwah kepada mereka. Sudah melakukannya tradisi seperti ini. Jadi bukan ajaran kita. Maka hadirin, kita akan berhadapan dengan dua perkara, yaitu perkara musayyar dan perkara muhayyar. Musayyar itu sifatnya dependen, ada ketergantungan dari Allah. Allah yang berikan kepada kita, kita terima beres. Kewajiban kita cukup satu saja, mensyukurinya apa yang Allah berikan kepada kita. Karena kita dependen, tergantung pada Allah. Karena kita tergantung pada Allah, maka tidak ada pengaruhnya dengan pahala dan dosa. Karena tidak ada pengaruhnya dengan pahala dan dosa, tidak menyebabkan orang masuk surga atau neraka. Itu musayyar. Tetapi ketika orang mulai berikhtiar, mulai berubah, mulai berusaha, ini sudah masuk ke ranah muhayyar. Dan muhayyar inilah yang menyebabkan orang bisa berpahala, bisa berdosa, bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Muhayyar. Tapi kalau musayyar tidak. Contoh musayyar adalah tanggal lahir, yang kadang orang memperingatinya sebagai hari ulang tahun. Juga tanggal kematian yang kadang orang memperingatinya sebagai haul. Ini musayyar, tergantung pada Allah. Maka memperingati hari lahir, ulang tahun, memperingati hari kematian tidak ada pengaruhnya dengan pahala dan dosa, tidak menyebabkan orang masuk surga dan neraka, karena musayyar.
yang menyebabkan nanti ketika kita bersikap dengan tanggal lahir kita, ketika kita bersikap dengan tanggal kematian kita, itu muhayyar. Dan inilah baru nanti ada penilaian dosa atau pahala, surga atau neraka. Tetapi hakikat tanggal lahir itu sendiri, tanggal mati itu sendiri musayyar. Karena kita tidak pernah minta. Kalau berdoa mungkin, ya Allah, lahirkanlah anakku tepat pada tanggal 17 biar bersama dengan peringatan 17 Agustus. Mungkin pernah berdoa. Tapi ketika lahir itu urusan Allah, itu musayyar. Maka tanggal berapapun kita dilahirkan, semuanya baik. Termasuk kita meninggal, tanggal berapapun kita meninggal, semuanya baik. Termasuk harinya, semua hari adalah baik. Maka hati-hati, jangan sampai kita mengatakan hari Jumat adalah hari yang baik. Ketika kita mengatakan hari Jumat adalah hari yang baik, maka sama saja kita beranggapan selain hari Jumat adalah hari buruk, hari sial. Ini bahayanya. Paling aman kalau kita mengatakan hari Jumat adalah Sayyidul Anam, hari yang paling baik. Jadi kalau kita mengatakan hari Jumat adalah hari yang paling baik, berarti hari lain masih baik. Itu paling aman. Jangan sampai mengatakan hari Jumat adalah hari yang baik. Seringkali kita nggak sadar. Sama saja pada waktu itu juga kita mengatakan selain Jumat adalah hari yang tidak baik, hari yang buruk, hari yang sial. Padahal Allah yang menciptakan hari-hari itu, maka tidak ada yang buruk, semua hari baik. Sekarang kita buktikan. Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Hari Senin, bukan Jumat. Kalau hari Jumat baik, maka hari Senin berarti jelek. Nabi jelek dong. Kapan Nabi Muhammad meninggal? Hari Senin, bukan Jumat. Kalau hari Jumat baik, berarti hari Senin buruk, berarti Nabi Muhammad buruk. Auzubillahi min dzalik. Bukan harinya. Kapan Fir'aun meninggal? Kapan Namrud meninggal? Hari Jumat. Kalau hari Jumat baik, berarti Fir'aun baik dong, Namrud baik dong. Ternyata tidak. Namrud tobatnya ditolak, Fir'aun tobatnya ditolak, masuk neraka. Padahal meninggalnya hari Jumat, bukan harinya. Itu musayyar. Maka sekali lagi jangan sampai kita mengatakan hari Jumat adalah hari yang baik. Katakan saja hari Jumat adalah hari yang paling baik, Sayyidul Anam. Sangat menyakitkan ketika kita takziah di hadapan tetangga kita yang meninggal hari Selasa, kemudian kita cerita kepada orang yang seripat di hari Selasa, kemarin di hari Jumat baik ya tetangga kita meninggal. Sangat menyakitkan. Jadi bukan masalah harinya, karena hari itu adalah musayyar. Nah, ketika kita bersikap dengan hari itu, ketika kita bersikap dengan tanggal itu, baru disebut muhayyar. Ngotak-ngatik inilah yang membuat kita bisa berpahala atau bisa berdosa. Baru disebut muhayyar. Termasuk orang tua kita. Kita tidak pernah minta orang tua kita seperti apa. Apa kita dilahirkan sebagai anaknya insinyur, kita dilahirkan sebagai anaknya dokter, kita dilahirkan sebagai anaknya penjahat. Nggak ada pengaruhnya terhadap dosa dan pahala, karena itu pemberian Allah. Maka tidak usah khawatir, tidak usah kecil hati kalau kita anaknya penjahat, kalau kita anaknya narapidana misalnya. Kan nggak ada pengaruhnya. Dan kita pun tidak perlu bangga jadi anaknya ustadz, jadi anaknya dokter, karena nggak ada pengaruhnya. Itu pemberian Allah. Yang ada pengaruhnya adalah ikhtiar kita. Walau anaknya ustadz, kalau tidak berikhtiar bisa juga masuk neraka. Walau anaknya penjahat, tetapi kalau alim bisa masuk surga. Itu musayyar. Termasuk rambut kita, mata kita, telinga kita, gigi kita, semuanya musayyar. Allah berikan rambut panjang, rambut keriting, rambut lurus, nggak ada pengaruhnya dengan pahala dan dosa.
Allah berikan mata sipit, mata lebar, hitam, coklat, gak ada pengaruhnya dengan dosa, karena itu musayyar. Hidung mancung, hidung pesek, telinga lebar, telinga kecil, warna kulit hitam putih, itu musayyar, gak ada pengaruhnya terhadap dosa dan pahala. Maka ketika orang menghina orang lain, baru masuk ke ranah muhayyar, akan diperhitungkan pahala dan dosa. Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari pernah ngajak pertemuan dengan Bilal bin Raba'ah. Berdua bertemu, asik berbincang-bincang cukup lama, sampai lupa, dan keluar kata-kata yang kurang bagus dari lidahnya sahabat Al-Ghifari. Terucap, mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, kamu tahu apa? Kamu tuh orang hitam, orang Afrika, budak." Ucapannya ini disampaikan oleh Bilal kepada Rasulullah. Wadul. Begitu Abi Dzar Al-Ghifari datang, Rasul menjauh. "Pergi kamu, busuk, bau busuk, bau busuk, mulutmu busuk." Maka ketika itu Abi Dzar langsung sujud minta maaf kepada Bilal. Karena Rasul nggak suka ucapan-ucapan itu menghina Bilal yang kebetulan kulitnya hitam, budak Afrika. Dan Rasul selalu memuji-muji Bilal. "Ya Bilal, aku kangen dengan suara indahmu. Adzanlah, aku kangen dengan adzanmu." Dan ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi menjumpai terompahnya Bilal sudah ada di sorga. Orangnya masih di dunia, sandalnya sudah di sorga. Itu Bilal, kulit hitam, budak Afrika. Ternyata memang Allah tidak melihat itu, tidak melihat warna kulit, mata, telinga, hidung, tidak melihat itu, karena itu musayyar. Jadi benar, innallaha la yanzuru ila suwarikum bi amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, tidak melihat wajahmu, tidak melihat harta benda dan kekayaanmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah hatimu, yang Allah lihat adalah amal perbuatanmu. Jadi yang dinilai adalah muhayyarnya, musayyarnya tidak. Maka kalau kita ingin mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang positif, muhayyarlah yang positif, yang baik, yang benar. Bagaimana caranya? Bermuhayyarlah seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Bagaimana biar kita tahu bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita? Mengajilah, belajarlah dengan berbagai macam cara yang baik dan efektif. Mustahil kalau tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar, tidak pernah membaca, bisa mengikuti ajaran Rasul dengan baik dan benar. Demikianlah hadirin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dari 12 bulan Hijriah ada 4 bulan yang dimuliakan, dihormati, disucikan, sekaligus diharamkan. Yang 3 bulan berdampingan, yang 1 bulan terpisah. Yang berdampingan adalah bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Yang terpisah Muharram. Dalam hadis lain, 3 bulan yang berdampingan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang terpisah Rajab. Tidak perlu kaget, Rasulullah, Nabi kita orangnya cerdas,
tahu betul kondisi masyarakat setempat. Kapan Nabi harus mengatakan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Muharram? Kapan Nabi mengatakan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab? Intinya adalah bulan Muharram, bulan yang disucikan, bulan yang diharamkan, bulan yang dimuliakan. Banyak peristiwa, hampir semua nabi peristiwanya terjadi di bulan Muharram, termasuk Nabi Ibrahim yang terbebas dari kobaran api yang besar terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus diselamatkan dari gelapnya ikan yang memakannya, itu juga tanggal 10 Muharram. Fir'aun diselamatkan, ditenggelamkan oleh Allah, sekaligus Allah menyelamatkan Musa di lautan, itu juga terjadi tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh dengan umatnya diselamatkan banjir bandang terbesar dan pertama di dunia, itu juga terjadi tanggal 10 Muharram. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di bulan Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, banyak-banyak membaca istighfar. Baik istighfar yang paling singkat yang sering kita baca astagfirullah, ataupun istighfarnya Nabi Adam, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mari hadirin kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah menerima istighfar kita, terutama istighfar di bulan Muharram. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu قد قامت الصلاة
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.